Dunia sedang menyaksikan akhir dari era unipolar yang didominasi Barat. Lembaga riset internasional seperti PwC, PricewaterhouseCoopers dan Goldman Sachs telah memproyeksikan bahwa pada tahun 2045, peta kekuatan ekonomi dunia akan berubah secara radikal. Indonesia diprediksi akan menempati posisi 4 besar ekonomi dunia berdasarkan PDB TPP, melampaui raksasa ekonomi lama seperti Jepang, Jerman, dan Brasil. Ini bukan sekadar ramalan tanpa dasar, melainkan hasil perhitungan matematis terhadap pertumbuhan konsisten PDB Indonesia di angka 5% serta akumulasi modal manusia yang masif. Kunci dari prediksi ini terletak pada apa yang disebut sebagai pergeseran dari ekonomi kontinental ke ekonomi Indo-Pasifik. Jika abad ke-19 adalah milik Inggris dan abad ke-20 milik Amerika Serikat, maka abad ke-21 adalah milik Asia, di mana Indonesia menjadi salah satu jangkar utamanya. Washington dan Beijing menyadari hal ini, itulah sebabnya Indonesia kini menjadi perebutan diplomatik yang intens. Namun, menjadi besar secara angka PDB tidak otomatis membuat kita sejajar dengan AS dan China. Kita memerlukan lebih dari sekadar angka, kita memerlukan kedaulatan penuh atas setiap inci aset strategis kita. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan menjadi pasar besar bagi produk mereka, atau kita akan menjadi pemain yang mendikte aturan main global? Grand Strategy 2045 bukan sekadar mimpi politik, melainkan peta jalan teknis untuk mengubah status Indonesia dari regional power menjadi global superpower. Di Geonusa Journal, kita akan membedah 3 pilar utama yang akan membawa Indonesia duduk di meja yang sama dengan Washington dan Beijing: kekuatan maritim, hilirisasi industri, dan kedaulatan teknologi. Geografi adalah takdir, dan takdir Indonesia adalah menjadi penguasa laut dunia. Indonesia terletak di jantung persilangan 2 samudera dan 2 benua, dengan 4 selat strategis choke points dunia berada di wilayah kita: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Lebih dari 40% lalu lintas perdagangan global dan 60% pasokan energi Asia Timur melewati perairan Indonesia. Jika Indonesia mampu membangun kekuatan angkatan laut yang setara dengan konsep Blue Water Navy, maka kita memegang kunci keran ekonomi dunia yang bisa kita buka atau tutup kapan saja. Namun, kenyataannya saat ini kita masih kehilangan potensi pendapatan triliunan rupiah karena minimnya infrastruktur pelabuhan hub internasional yang mampu menyaingi Singapura. Strategi Indonesia 2045 harus fokus pada pembangunan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai koridor ekonomi yang terintegrasi. Kita harus berhenti hanya menjadi penjaga pantai dan mulai menjadi pengelola jalur distribusi global. Dengan memperkuat armada kapal niaga nasional dan perlindungan militer di titik-titik sempit tersebut, Indonesia akan memiliki daya tawar geopolitik yang setara dengan AS yang menguasai terusan Panama. Pilar maritim ini juga mencakup eksplorasi sumber daya laut dalam yang selama ini belum tersentuh. Kekayaan ekonomi biru Blue Economy Indonesia diestimasikan mencapai USD 1,3 triliun per tahun, namun pemanfaatannya belum mencapai 20%. Menjadi sejajar dengan Beijing berarti kita harus mampu memproyeksikan kekuatan kita di laut sebagaimana China membangun kekuatan di Laut Tiongkok Selatan. Kepemimpinan di laut adalah syarat mutlak bagi siapapun yang ingin disebut sebagai adidaya, dan Indonesia memiliki modal geografis yang jauh lebih unggul dibandingkan Rusia atau bahkan China sendiri. Salah satu alasan mengapa AS dan China begitu kuat adalah karena mereka menguasai rantai pasok global dari hulu hingga hilir. Indonesia selama puluhan tahun terjebak dalam pola ekspor tanah air, menjual bahan mentah dengan harga murah dan membeli kembali produk jadinya dengan harga mahal. Kebijakan hilirisasi industri yang dimulai dari nikel adalah langkah paling berani yang pernah diambil Indonesia untuk menantang tatanan ekonomi lama yang merugikan negara berkembang. Ini adalah perang ekonomi yang sesungguhnya. Ketika Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO karena larangan ekspor nikel, itu adalah bukti bahwa mereka takut Indonesia akan naik kelas. Data overlay, cadangan nikel Indonesia adalah yang terbesar di dunia, 21 juta metrik ton atau 22% cadangan global.
Indonesia memiliki senjata rahasia untuk menjadi pemimpin revolusi energi hijau dunia, nikel, tembaga, dan bauksit. Dengan menguasai cadangan nikel terbesar di planet ini, Indonesia memegang kendali atas masa depan industri baterai kendaraan listrik AF. Targetnya di tahun 2045 bukan lagi mengekspor biji nikel, melainkan mengekspor baterai dan mobil listrik ke seluruh dunia. Jika ini berhasil, Indonesia akan menjadi opaknya baterai. Sebuah posisi yang membuat Washington dan Beijing tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan kita dengan syarat yang kita tentukan. Namun, hilirisasi tidak boleh berhenti di nikel saja. Kita harus masuk ke hilirisasi petrokimia, agroindustri, dan logam mulia lainnya. Bayangkan jika semua komoditas unggulan kita, dari sawit hingga emas, diolah di dalam negeri oleh tenaga kerja lokal. Ini akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan pendapatan per kapita kita hingga menembus USD 23.000 di tahun ke-2045. Kemandirian industri ini adalah benteng utama kita. Sebuah negara yang tidak bisa mandiri secara industri tidak akan pernah bisa menjadi negara yang sejajar dengan raksasa dunia lainnya. Indonesia saat ini sedang berada di masa emas yang tidak dimiliki oleh China, Rusia, atau Jepang, yaitu bonus demografi. Di saat populasi China mulai menua dan Rusia mengalami penurunan jumlah penduduk, Indonesia memiliki 68% penduduk usia produktif. Ini adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang luar biasa jika dikelola dengan benar. Dengan jumlah penduduk yang diprediksi mencapai 312 juta jiwa pada 2045. Indonesia memiliki pasar domestik yang sangat besar yang mampu menyerap produk industrinya sendiri tanpa terlalu bergantung pada ekspor. Masalahnya, bonus demografi ini bisa menjadi bom waktu jika kualitas sumber daya manusia tidak ditingkatkan secara radikal. Menjadi sejajar dengan AS berarti kita harus memiliki universitas kelas dunia dan peneliti unggul. Strategi 2045 harus menitikberatkan pada penguasaan STEM Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Kita memerlukan generasi yang tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi mampu menciptakan teknologi. Pengiriman ribuan mahasiswa ke luar negeri lewat beasiswa LPDP harus dikonversi menjadi pembangunan ekosistem riset di dalam negeri agar tidak terjadi brain drain atau pelarian talenta ke negara maju. Data menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia masih berada di bawah rata-rata ASEAN. Inilah celah yang harus ditutup. Washington dan Beijing kuat karena mereka didukung oleh tenaga kerja yang sangat produktif dan inovatif. Jika Indonesia gagal meningkatkan standar pendidikan dan kesehatan penduduknya, maka bonus demografi ini hanya akan menjadi beban sosial dan pengangguran masif. Namun, jika kita berhasil mendidik generasi ini menjadi tenaga kerja ahli, maka Indonesia akan memiliki modal manusia yang tak tertandingi untuk menjalankan mesin ekonomi terbesar di dunia. Untuk sejajar dengan Washington, Beijing, dan Moskow, Indonesia harus memiliki kedaulatan teknologi di 3 domain: siber, antariksa, dan militer. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan server luar negeri atau satelit asing untuk komunikasi strategis kita. Pembangunan pusat antariksa di Biak adalah langkah visioner untuk menjadikan Indonesia sebagai peluncur satelit global karena lokasinya yang tepat di garis Khatulistiwa lebih efisien secara bahan bakar dibandingkan peluncuran di AS atau Rusia. Penguasaan orbit adalah penguasaan informasi, dan informasi adalah mata uang utama di abad ke-21. Data overlay, lokasi geografis. Biak di 0 derajat khatulistiwa menghemat bahan bakar roket hingga 20-30 dibandingkan lokasi lain di bidang siber. Indonesia harus membangun Great Firewall versinya sendiri untuk melindungi data warga negara dan rahasia negara dari spionase asing. Washington dan Beijing saat ini sedang berperang memperebutkan kendali atas AI, Artificial Intelligence, dan semikonduktor. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus masuk ke dalam rantai pasok semikonduktor dengan memanfaatkan pasir silika melimpah yang kita miliki. Kedaulatan teknologi berarti kita mampu menciptakan solusi atas masalah kita sendiri tanpa perlu menunggu izin atau lisensi dari raksasa teknologi, barat atau timur.
Terakhir adalah kemandirian industri pertahanan. Untuk melindungi kekayaan alam dan wilayah maritim yang luas, Indonesia memerlukan alutsista modern yang dibuat di dalam negeri. Kesuksesan PT PAL dalam membangun kapal perang dan PT Pindad dengan kendaraan taktisnya harus ditingkatkan ke level jet tempur generasi kelima dan kapal selam nuklir. Tanpa kekuatan militer yang menggentarkan deterrence effect, kekayaan ekonomi kita akan selalu menjadi incaran kekuatan besar lainnya. Kekuatan sejajar berarti ketika Indonesia berbicara, dunia mendengarkan karena mereka tahu kita memiliki kekuatan untuk membelah kepentingan kita. Sejajar dengan Washington dan Beijing tidak berarti kita harus menjadi salah satu dari mereka atau memihak salah satunya. Kekuatan terbesar Indonesia justru terletak pada posisinya sebagai pemimpin negara-negara Selatan Global South dan penyeimbang kekuatan di Indo-Pasifik. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia harus mampu menjadi bridge builder atau jembatan komunikasi saat AS dan China terjebak dalam perang dingin jilid baru. Jika Indonesia mampu memimpin blok negara berkembang, maka Washington dan Beijing tidak akan bisa mengambil keputusan global tanpa berkonsultasi dengan Jakarta terlebih dahulu. Langkah nyata menuju 2045 adalah memperkuat peran Indonesia di ASEAN dan memperluas pengaruh di G20 serta blok ekonomi seperti BRICS atau OECD secara strategis. Indonesia harus berhenti menjadi pengikut agenda global dan mulai menjadi pembuat agenda SAR. Misalnya, dalam isu perubahan iklim, Indonesia yang memiliki hutan hujan tropis dan mangrove terluas, harus mendikte harga karbon dunia, bukan didikte oleh standar emisi Eropa. Diplomasi ekonomi yang agresif namun elegan akan membuat dunia menyadari bahwa Indonesia adalah mitra yang setara, bukan sekadar pelengkap peta. Keberhasilan diplomasi ini membutuhkan dukungan korps diplomat yang ahli dalam negosiasi perdagangan dan hukum internasional. Indonesia harus memiliki soft power yang kuat, seperti budaya dan nilai-nilai moderasi, yang bisa diekspor ke seluruh dunia sebagaimana Korea Selatan mengekspor K-pop. Ketika nilai-nilai Indonesia, seperti gotong royong dan kemajemukan, diakui sebagai solusi atas konflik global, maka secara otomatis wibawa bangsa akan terangkat. Menjadi superpower berarti memiliki pengaruh yang melampaui batas militer. Itu adalah tentang seberapa besar dunia bergantung pada kepemimpinan moral dan politik kita. Rusia menjadi raksasa karena gas alam, dan AS menjadi adidaya salah satunya karena kontrol atas minyak bumi. Namun, era bahan bakar fosil sedang berakhir, dan Indonesia berada di atas tumpukan harta karun energi masa depan. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan EBT yang hampir tak terbatas, mulai dari panas bumi geothermal terbesar di dunia, energi surya, hingga energi arus laut. Strategi 2045 adalah mengubah Indonesia menjadi eksportir energi bersih bagi kawasan Asia Tenggara dan Australia melalui jaringan supergrid yang terintegrasi, pengembangan industri green hydrogen dan pengoptimalan nikel untuk baterai yang sudah kita bahas, adalah dua sayap yang akan menerbangkan Indonesia menuju kemandirian energi total. Saat ini, ketergantungan kita pada impor BBM adalah titik lemah geopolitik kita. Dengan beralih ke kendaraan listrik dan pembangkit listrik berbasis EBT, Indonesia tidak hanya menyelamatkan devisa ribuan triliun rupiah, tetapi juga mengamankan diri dari gejolak harga energi global yang sering dikontrol oleh negara-negara Timur Tengah atau Rusia. Kedaulatan energi adalah fondasi dari kedaulatan politik. Lebih jauh lagi, Indonesia harus memimpin dalam teknologi penangkapan karbon, carbon capture and storage. Dengan luas hutan dan kapasitas penyimpanan karbon bawah tanah yang besar, Indonesia bisa menjadi pusat solusi iklim dunia. Ini memberikan daya tawar luar biasa. Negara-negara industri besar di utara harus membayar atau bekerja sama dengan Indonesia untuk memenuhi komitmen iklim mereka. Pada tahun 2045, Indonesia tidak lagi hanya menjual komoditas, tapi kita menjual solusi keberlanjutan yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia untuk bertahan hidup. Ada satu pasar raksasa yang sering luput dari perhatian AS dan China, namun menjadi kekuatan alami Indonesia, ekonomi syariah.
Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat keuangan syariah dan industri halal global. Strategi 2045 harus mendorong Indonesia menjadi global halal hub, menggeser dominasi negara-negara tetangga atau bahkan negara Timur Tengah. Dari makanan, fashion, hingga kosmetik, label halal Indonesia harus menjadi standar kualitas dunia yang diakui secara universal. Sektor keuangan syariah, kita harus diperkuat agar mampu mendanai proyek-proyek infrastruktur besar tanpa bergantung pada utang luar negeri yang bersifat predator. Dengan mengoptimalkan dana zakat, wakaf, dan instrumen keuangan syariah lainnya, Indonesia bisa menciptakan model ekonomi yang lebih berkeadilan dan tahan terhadap krisis finansial global yang sering melanda sistem kapitalis konvensional. Kekuatan ekonomi ini adalah bentuk soft power yang sangat spesifik, yang bisa menyatukan dukungan dari negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Bayangkan jika pada 2045, Jakarta menjadi pusat perbankan syariah dunia yang menyaingi London atau New York dalam hal likuiditas dan inovasi produk keuangan. Ini bukan sekadar soal agama, ini adalah soal ceruk pasar niche market bernilai triliunan dolar yang belum tergarap maksimal. Dengan menjadi pemimpin di sektor ini, Indonesia memiliki kaki yang kuat di pasar-pasar berkembang di Afrika, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Keanekaragaman ekonomi ini akan membuat struktur kekuatan nasional kita menjadi sangat stabil dan tidak mudah digoyang oleh perang dagang antara dua raksasa ekonomi lainnya. AS menjadi superpower karena berhasil menyatukan pantai timur dan baratnya melalui kereta api dan sistem jalan tol interstate. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki tantangan yang jauh lebih berat, menyatukan ribuan pulau agar biaya logistik kita kompetitif. Grand Strategy 2045 menuntut penyelesaian infrastruktur darat, laut, dan udara yang terintegrasi secara cerdas melalui tol laut dan pembangunan kawasan ekonomi di luar Pulau Jawa. Indonesia tidak akan pernah sejajar dengan China jika ekonomi kita masih timpang dan hanya berpusat di Jawa-Jawa sentris. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah simbol dari pergeseran paradigma ini, sebuah upaya memindahkan pusat gravitasi ke tengah Nusantara untuk memeratakan pembangunan. Kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua harus menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang terkoneksi langsung dengan jalur perdagangan internasional. Ketika biaya logistik Indonesia turun dari 23% PDB menjadi di bawah 10%, maka produk-produk kita akan membanjiri pasar dunia dengan harga yang lebih murah daripada produk buatan China atau Vietnam. Integrasi ini juga harus bersifat digital. Palaparing dan satelit internet harus menjangkau pelosok terdalam agar ekonomi digital bisa tumbuh di mana saja. Seorang pemuda di pedalaman Papua harus memiliki akses teknologi dan pasar yang sama dengan pemuda di Jakarta. Inilah yang kita sebut sebagai keadilan infrastruktur. Tanpa persatuan ekonomi yang nyata di seluruh wilayah kedaulatan, Indonesia akan selalu memiliki titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh asing untuk memecah belah. Infrastruktur adalah urat nadi dari sebuah kekaisaran modern. Sebagai penutup analisis strategis ini, kita harus menyadari bahwa jalan menuju 2045 tidak akan ditaburi bunga, akan banyak tekanan, sanksi, dan upaya pelemahan dari negara-negara yang tidak ingin melihat Indonesia duduk sejajar dengan mereka. Namun, data tidak bisa berbohong, semua prasyarat menjadi superpower sudah ada di tangan kita. Kita memiliki geografi yang menentukan, sumber daya yang langka, dan manusia yang jumlahnya masif. Yang kita butuhkan sekarang hanyalah keberanian kolektif dan konsistensi dalam mengeksekusi peta jalan ini. Menjadi adidaya bukan tentang menguasai bangsa lain, tetapi tentang memastikan bahwa tidak ada bangsa lain yang bisa mendikte nasib kita. 2045 adalah momentum di mana Indonesia akan berhenti meminta izin untuk maju dan mulai memimpin arah peradaban. Kita sedang membangun sebuah negara yang kekuatannya dihormati di Washington, inovasinya disegani di Beijing, dan kedaulatannya tak tergoyahkan oleh Moskow. Inilah tugas sejarah generasi kita, memastikan bahwa pada saat kemerdekaan kita mencapai 1 abad, Garuda telah terbang setinggi mungkin di puncak dunia. Teruslah belajar.
Teruslah bekerja, dan tetaplah bangga menjadi bagian dari bangsa besar ini. Geonusa Jurnal akan terus mengawal perjalanan geopolitik Indonesia menuju puncak kekuasaan global. Saya Jamanai, terima kasih telah menyimak Mega Analisis Grand Strategy 2045. Pantau terus kanal ini untuk bedah kekuatan dunia lainnya. Indonesia emas bukan hanya impian, itu adalah kepastian jika kita bergerak bersama. Sampai jumpa di puncak kekuatan dunia.